Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, di video ini saya akan menjelaskan, sedikit terkait dengan modul yang berikutnya yaitu modul 3. Sebenarnya modul 3 ini, jauh lebih simpel sih menurut saya, hanya pendalaman aja terkait dengan, amplifier, dan filter dan lainnya. Jadi, saya rasa, tidak akan terlalu lama mengerjakannya. Harusnya kita kemarin minggu lalu sudah mulai, tapi karena minggu lalu modul 2-nya masih banyak yang belum selesai, akhirnya dimundurkan. Kemudian, harusnya saya mengisi kelas, namun ini pas lagi ada conference, jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk, memahami, dan juga sudah saya koreksi beberapa daripada laporannya teman-teman, dan dari koreksi tersebut saya masukkan notes di sini untuk pengerjaan modul 2. Semoga bisa membantu menyempurnakan laporannya yang di modul 2. Kemudian nanti setelah menonton video ini teman-teman bisa, konsultasi dengan Mas Abi. Kebetulan saya ada conference di jam siang ini, mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa bergabung sama teman-teman di kelas. Jadi, mudah-mudahan ini videonya bisa membantu untuk mengerjakan laporan dan juga mengerjakan modul 3. Yang pertama adalah terkait dengan modul 2. Saya sudah membaca modul 1-nya teman-teman, ada beberapa yang cukup bagus dan ada yang beberapa masih ada yang kurang. Belum saya nilai semua, jadi nanti tunggu saya nilai semuanya. Jadi formatnya masih sama seperti yang kemarin saya presentasikan, ada pendahuluan terkait dengan latar belakang ya. Jadi kalau bisa jangan di-copy, tapi teman-teman cari sumber sendiri, apa itu EMG, apa itu ECG, berapakah nilai voltasenya, makanya kenapa nanti ya butuh amplifier, butuh filter dan lainnya. Jadi latar belakang itu terkait dengan apa yang teman-teman kerjakan. Metode praktikum silahkan ambil dari langkah-langkah yang ada di modul, kemudian hasil, dibuat dalam bentuk tabel dan grafik. Jadi ada tabel dan grafiknya juga, jangan grafiknya aja tapi nggak ada tabelnya ya. Dan juga analisanya. Nah, jadi nanti saya kasih notes-nya. Kemudian kesimpulan adalah, kesimpulan hasil yang didapat, daripada pendahuluan. Jadi apa yang dijelaskan di pendahuluan disimpulkan, di kesimpulan, begitu. Kemudian, kasih saran, mungkin kalau ada yang mau nambahkan ataupun nggak ada yang, nggak nambahkan juga nggak apa-apa, terkait dengan ini kan udah end of semester ya hampir. Apakah nanti masukan untuk UAS dan yang lainnya boleh teman-teman tuliskan di situ. Kemudian notes untuk laporan 2 yang, saya, ambil sedikit banyak dari laporan pertama teman-teman, itu adalah yang pertama, introduction. Saya harapkan sebenarnya dengan bahasa teman-teman sendiri. Jadi misalnya yang pertama itu terkait dengan deteksi suara paru. Ada beberapa yang sudah bagus menjelaskan parunya dulu, kemudian kenapa harus ada inspeksi paru dan sebagainya. Tidak hanya mengcopy dari modul saja gitu. Dan kalau bisa cari sumber yang valid, kasih referensinya. Jadi ada teman yang bilang kenapa kita nggak bikin laporannya dalam bentuk paper Juliet. Ya sebenarnya kalau laporan kalian ini sempurna, itu sama paper Juliet nggak terlalu jauh, tinggal copy paste aja. Cuman menulis artikel itu menurut saya, menulis artikel ilmiah atau manuskrip, akademik itu memang perlu teknik sendiri gitu. Jadi, kalau memang saya memberikan tugas, buat paper, itu adalah harus dengan style menulis paper gitu, jangan asal aja. Dan itu menurut saya butuh skill juga dan butuh waktu yang cukup lama. Jadi makanya karena ini praktikum, saya, menuntut hanya laporan saja, namun yang kemarin UTS kita udah latihan untuk menggunakan paper Juliet. Jadi kalau teman-teman memahami betul apa yang saya inginkan di dalam format, laporannya, sebenarnya sama paper Juliet tidak terlalu beda. Jadi introduction saya harapnya adalah teman-teman bisa mencari sendiri sumbernya. Misalnya yang sekarang tidak dispesifikkan pada satu alat. Jadi silakan teman-teman cari sendiri dari introduction yang modul itu ngomongin apa, cari sendiri sumbernya, terus ngapain. Jadi introduction itu isinya adalah
terkait dengan apa yang kalian lakukan gitu. Kalau kalian di situ nanti akan menghitung common mode, terus kemudian ada mendesain op-amp dan sebagainya, silakan buat teorinya sesuai dengan itu. Itu yang Anda taruh di introduction. Begitu. Kemudian hasil, nah itu ada beberapa yang grafiknya saja yang ditampilkan, tidak bersama dengan tabelnya gitu. Jadi sertakan juga nilainya. Nah, kalau teman-teman buat paper sebenarnya tidak perlu semua hasilnya ditampilkan, tapi karena ini praktikum, saya pengen semua hasil yang teman-teman dapat ditampilkan dengan baik. Jadi sehingga nyambung gitu dengan kesimpulan dan pembahasannya. Jadi latihan dari situ dulu. Kemudian pembahasan ada beberapa saya temukan misalnya filternya jalan atau filternya nggak jalan. Jadi kalau filternya jalan, ya berarti filter ini digunakan untuk ini telah berhasil didesain, maka hasilnya dia bisa menahan frekuensi segini, kemudian nanti fungsinya di instrumen itu adalah ini, begitu. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, silakan juga dibahas. Saya tidak menuntut berhasil ya. Kalau misalnya nggak berhasil dan pembahasan Anda bagus, itu jauh lebih baik daripada yang berhasil. Tuh, jadi misalnya tidak berhasil karena apa? Karena komponennya salah, ragu pada pemasangan ini, ragu pada nilai ini, silakan dibahas. Itu sangat bagus. eh, Apalagi untuk membuat paper itu adalah sebuah masukan yang sangat bagus. Jadi jika teman-teman merasa filternya nggak jalan, ternyata hasilnya kok tidak tersaring begitu, berarti ada yang salah, silakan teman-teman bahas. Jadi jangan ada yang saya lihat nilainya filternya nggak jalan tapi bahasnya jalan gitu, seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi silakan bahas apa adanya. Dan saya ini karena praktikum tidak menuntut berhasil atau tidak, namanya juga percobaan gitu. Kemudian saya minta ada hambatan selama praktikum, boleh taruh di saran atau di kesimpulan, itu silahkan dituliskan apa yang menjadi hambatan teman-teman biar menjadi pertimbangan saya nanti untuk melaksanakan UAS. Nah, kemudian ada pertanyaan, bisa nggak dijelaskan terkait dengan medisnya? Nah, kalau kemarin kan teman-teman mendesain seperti tidak ada medisnya. Yang bisa saya bilang adalah sebenarnya dasar daripada instrumentasi medis itu aja. Mulai dari amplifier, filter, dan filter, kemudian sudah. Jadi memang sebenarnya overall gitu aja karena sifatnya sinyal medis itu adalah pertama sangat lemah, makanya butuh amplifier. Yang kedua karena dia sangat kecil, sangat tipis sekali dan distorsi atau noise-nya itu jauh lebih besar, maka dibutuhkanlah filter. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya di minggu kemarin, ini bisa menjelaskan kenapa harus pakai amplifier karena sinyalnya kecil banget. Mau itu nanti EKG, mau itu kecil, ini perhitungannya kecil. Jadi mengapa butuh penguat? Karena kalau tidak dikuatkan nanti tidak terbaca, kurang lebih begitu ya. Makanya perlu dikuatkan karena sinyalnya kecil. Nah, ini bisa jadi salah satu introduction teman-teman yang akan teman-teman uraikan. Nah, kemudian kenapa filter? Sebenarnya ini saya coba cari beberapa contoh sinyal-sinyal dengan noise ya. Ini adalah sinyal EKG, sinyal ECG. Yang sebelah kanan ini ada yang di atas adalah normal free noise. Jadi benar-benar mulus ya seperti EKG yang kita harapkan ya. Nah, yang di bawah itu dengan ada noise-nya. Itu noise mungkin 50 Hz ya. Jadi dia ada baseline atau ada gerigi interference daripada power. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat perbedaan antara atas dan bawah ini kan memang dari sisi bentuk tidak terlalu berbeda, tapi bayangkan jika ada sesuatu yang akan dianalisa di P, di sinyal P. Sinyal P itu yang kecil ya, yang kecil ini. Yang sebelum peak itu, kalau kita mau analisa itu bagaimana jika memang masih ada interferensi di sini, gitu. Dan juga dengan ini bisa jadi movement ya, yang paling atas kanan ini ada movement. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu masalah, tapi biasanya kita akan normalisasi di tengah, biar nanti
peak itu ujung R-nya ini yang paling tinggi. Ujung R-nya itu kan yang 1 dan seterusnya. Jika kita tidak normalisasi, kita tidak tahu berapa voltasenya. Karena ini kan kalau dari time domain kan ini voltase itu sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah waktu. Jadi waktu dikali dengan voltase. Nah, kalau kita mau mengukur voltase tapi sinyalnya naik turun begini, kan nanti ini entah baseline entah movement ya, akan tidak bisa diukur berapa tinggi peaknya itu. Nah, ini kalau ini baseline dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk noise-nya tuh nanti akan seperti ini. Jadi sinyalnya aja udah kecil, terus berbentuk ini masih lumayan ya ECG yang ada bentuknya gitu. Kalau kalian lihat EEG itu EEG, EMG hampir kayak nggak berbentuk begitu. Jadi itulah kenapa kita butuh filter. Filter itu nggak hanya nanti dari sisi hardware. Nanti setelah kalian selesai filter itu nanti pasti masih ada lagi di filter secara digital sampai benar-benar sempurna, datanya informatif dan bisa bisa diproses begitu. Nah, ini bisa teman-teman cari untuk introduction-nya, cari aja dengan noise ECG atau semacamnya, bisa ECG, bisa EMG, banyak jenis-jenis noise-nya. Ini bisa teman-teman cari di Google. Nah, ini juga salah satu dari noise-nya. Jadi kelihatan ya, misalnya kita butuh sinyal P kan susah sekali tuh untuk mengambil. Nah, ini sumbu X ini adalah voltasenya, kemudian sumbu Y mili ya, ini pakai milivolt. Sumbu Y-nya adalah voltasenya, sumbu X adalah waktunya. Jadi berapa detik per ininya. Makanya kita butuh filter karena ini gitu. Nah, biasanya filter-filter hardware seperti yang teman-teman rancang itu adalah noise-noise yang umum pasti ada gitu. Jadi nanti ada 2 jenis noise juga. Ada yang pasti ada dan ada yang conditional. Jadi mungkin ada, mungkin enggak. Seperti contohnya movement atau seperti contohnya noise physiological misalnya. Ada gangguan kita merekam jantung nanti ke bawah, sinyal misalnya suara paru dan sebagainya misalnya gitu ya. Itu kan conditional. Nah, itu biasanya nanti di signal processing digitalnya. Tapi kalau seperti menghilangkan 50 Hz, kemudian menghilangkan baseline itu adalah noise-noise yang emang biasanya pasti ada gitu. Jadi makanya dirancanglah ada low pass, high pass, kemudian notch filter itu untuk mengeliminasi yang pasti ada di dalam sinyal yang teman-teman rekam gitu. Nah, kalau tadi kan kelihatan secara time domain ya jelas tuh mana yang harus kita hilangkan. Nah, kalau dalam frekuensi domain kan kalau teman-teman plot bentuknya akan seperti ini. Nanti akan kelihatan frekuensi mana sih yang adalah noise-nya gitu. Makanya untuk menghilangkan noise itu tidak hanya memahami kalau di modul teman-teman kan low pass batasnya sekian, cut off-nya sekian, high pass cut off-nya sekian gitu. Tapi kalau dalam analisis sesungguhnya adalah teman-teman harus rekam dulu sinyal tubuhnya, diplot di dalam time domain yang seperti tadi. Time domain itu yang kayak gini. Kemudian diplot lagi di frekuensi domain, kelihatan nanti mana frekuensi yang mengganggu. Nah, baru nanti mendesain filternya seperti itu. Nanti dari situ kan kelihatan berapa frekuensi berapa nih, frekuensi cut off berapa yang harus diterapkan sehingga nanti noise itu bisa hilang. Nah, itu nanti baru didesain nanti filternya seperti itu aslinya. Nah, terus di dalam modul juga nanti ada namanya CMRR. Sebenarnya hampir semua sih ini harus dihitung karena kan kita menggunakan op-amp ya, yang mana nanti ada hubungannya sama diferensial. Nah, common mode itu beratnya seperti keberhasilan daripada penguat itu. Jadi ini juga harus dihitung, bisa teman-teman cari pemahamannya di internet juga banyak. Nanti di dalam modul 3 juga ada instruksi untuk menghitung CMRR. Nah, modul 3 sebenarnya cukup jelas ya isinya. Nanti mungkin kalau sudah saya baca tuh jelas banget instruksi 1 ke 2, 1 ke 2. Nah, yang saya permasalahkan itu adalah apakah teman-teman bisa lihat garis benang merahnya antara pertanyaan ke pertanyaan. Jadi sebenarnya tujuan dia tuh apa sih gitu. Tujuan dari modul 3 ini apa?
terus analisanya ke arah mana gitu. Jadi sekarang yang teman-teman lakukan adalah coba selesaikan pertanyaan-pertanyaan itu step pertama. Kemudian di step kedua setelah lihat, selesaikan semua perhitungannya, selesaikan semua simulasinya, lihat hasilnya, kemudian baru direlate dengan teori yang ada. Setelah dihitung, direlate lagi dengan teori yang ada. Sekali lagi saya ingatkan tidak perlu berhasil sesuai dengan teori. Kalau memang sudah berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak, itu tidak masalah. Tapi usahakan dijelaskan. Ini tidak sesuai karena apa menurut analisa kalian sendiri. Jadi belajarlah menganalisa. Jangan hanya mendapatkan hasil lapor, menghadapkan hasil lapor. Karena eh, menurut saya terutama medis ya, karena medis itu kan berhubungan sama orang, ibaratnya berhubungan dengan manusia. Nah, manusia misalnya teman-teman merekam sebuah sinyal, ternyata sinyal rekamannya itu tidak terlihat bagus begitu. Nah, disitulah harus teman-teman tahu apakah itu karena noise, apakah itu karena ada kesalahan metode, apakah itu karena apa gitu. Karena tidak semata-mata itu memang karena misalnya alatnya rusak, tapi mungkin karena metode pemasangannya dan lainnya. Jadi faktor troubleshoot-nya tuh banyak sekali itu, terutama yang lebih urgent lagi karena dia ditempelkan ke tubuh manusia. Jadi jangan sampai salah analisa begitu. Jadi troubleshoot-nya faktor variabelnya itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah yang teman-teman pelajari. Jadi kalau teman-teman benar-benar mengerti kenapa sih butuh filter, kenapa sih ini. Jadi ketika teman-teman mendesain atau nanti menghadapi alatnya langsung, kira-kira mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dieliminasi dan sebagainya. Jadi untuk sekarang modul 3 sudah cukup jelas sekali apa yang harus teman-teman lakukan. Silakan dipraktekkan apa yang disuruh, kemudian dapatkan hasilnya, baru cari benang merahnya. Nah, karena ini tinggal 1 minggu lagi, maka pengerjaan silakan lakukan secara kelompok seperti biasa. Saya tidak menuntut adanya laporan progres. Mau bikin progres boleh, nggak bikin boleh, tapi saya tidak menuntut karena saya mau menuntut teman-teman untuk mengerjakan modulnya minggu ini 2 jam ini. Kemudian silakan cicil untuk laporan mandirinya yang akan dikumpul minggu 10. Jadi minggu terakhir nanti mungkin minggu terakhir akan saya buat ada presentasi atau mungkin tidak karena waktunya cukup sempit juga ya. Kalau saya hanya pick berapa kelompok juga kayaknya nggak fair. Jadi waktunya cuma 2 jam. Nanti akan saya putuskan apakah membuat presentasi atau tidak. Jadi silakan langsung dicicil laporan mandirinya. Introduction dan lalala yang saya bilang tadi itu coba dicicil dari sekarang. Jadi nanti yang terakhir adalah laporan mandirinya. Sedikit untuk mungkin gambaran untuk UAS ya. Jadi nanti UASnya nanti akan lebih ke analisa. Jadi teman-teman coba benar-benar dipahami. Sebenarnya kalian tuh ngapain sih, praktikumnya tuh ngapain, biar apa, terus biar dikasih filter tuh biar apa, dikasih amplifier tuh biar apa, karena kita kan mainnya cuma 2 tuh, ampli, filter, ampli, filter, ampli, filter. Kenapa harus dikuatin, kenapa harus difilter, itu silakan dipahami secara medisnya ya, terutama kalau secara rangkaiannya saya rasa tidak jauh berbeda dengan yang lain, tapi kenapa ya, jadi sehingga ketika analisa anda tahu gitu kenapa. Terus misalnya latihan juga untuk memberikan hasil apa adanya. Kalau misalnya memang hasilnya filternya tidak berjalan, bilang tidak berjalan. Dari hasil tidak berjalan, kira-kira karena apa gitu. Jadi teman-teman belajar menganalisa untuk persiapan UAS besok. Jadi UAS besok nanti mungkin waktunya hanya sekian waktu, 1 jam atau 1,5 jam yang akan kalian kerjakan. Jadi silakan benar-benar dipahami praktikum yang dari modul 1 sampai modul ketiga ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Setelah ini silakan bisa mengerjakan modulnya dan bisa menghubungi Mas Abi. Mudah-mudahan kalau saya sudah selesai presentasi, saya akan kabari di WA. Tapi kalau misalnya belum, karena memang jadwalnya siang sampai sore presentasinya, ya nanti mungkin bisa di backup oleh Mas Abi. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.